Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pertama dari kelas EF23GX NPM 233129191. Di video kali ini saya ingin menjelaskan siksa kubur, atau lebih tepatnya azab kubur. Pengertian azab dan azab kubur. Kata azab menurut bahasa adalah akoba yukibu, yang artinya balasan, siksa, teguran bagi umat yang melanggar larangan agama. Dalam bahasa Indonesia, azab adalah hukuman, siksaan, sedangkan mengazab adalah menghukum atau menyiksa. Dalam bahasa Inggris, azab adalah punishment, yaitu hukuman, siksaan. Sedangkan kata kubur yang artinya lubang di tanah untuk menanamkan mayat, tanah tempat menanamkan mayat atau makam. Azab secara istilah terjadi perbedaan pendapat tentang makna dasarnya. Ada yang berpendapat bahwa kata ini terambil dari akar kata yang berarti menjadikan seseorang mengalami lapar yang luar biasa, atau terambil dari akar kata yang berani, ujung cambuk atau segar nyaman, seperti air yang segar dan nyaman diminum. Karenanya kata mengazab berarti menghilangkan kenyamanan. Betapapun juga ketiga makna di atas pada akhirnya mengandung makna siksaan. Tentu saja siksa selalu ujian atau cobaan. Walaupun ada cobaan atau ujian yang dirasakan sebagai siksaan, azab kubur adalah dampak dari kemurkaan Allah kepada hambanya. Maka siapa yang membuat Allah murka dan marah di dunia ini, dia tidak bertaubat lalu mati pada perbuatannya, maka dia layak mendapat siksa. Harga tergantung dari seberapa jauh kemurkaan Allah kepadanya. Ada yang sedikit dan ada yang banyak. Jelasnya, azab kubur itu berlangsung semenjak seseorang itu mati sampai kelak datang hari kiamat. Mereka yang berbahagia memperoleh kenikmatan di alam kuburnya berlangsung sampai hari kiamat. Lihat kisah nasib Abu Jahal yang tertuang dalam hadis cerita Rasulullah SAW, yang artinya suatu kami putranya Umar bin Khattab berjalan-jalan di kuburan mereka dalam perang Badar. Mendadak ada seseorang laki-laki keluar dari dalam kuburan. Di lehernya banyak kelilitan rantai, di mana ujungnya dipegang oleh seseorang yang berwarna hitam, atau bisa disebut malaikat juru siksa. Orang yang dililit rantai itu berkata, "Tolonglah wahai Abdullah," pada Umar bin Khattab. "Tolong, beri aku minum, saya tidak mengerti," kata Abdullah. "Kenapa dia bisa tahu nama saya seperti layaknya saudara memanggil saudaranya?" Tetapi orang yang memegang ujung rantai itu berkata, Jangan engkau beri minum, dia itu orang kafir." Orang kafir itu pun langsung tenggelam lagi ke bumi, kata Ibnu Umar. "Lalu aku adukan peristiwa ini kepada Rasulullah SAW. Beliau pun menjawab, sesungguhnya orang yang kau lihat itu musuh Allah, Abu Jahal bin Hisyam, yang memperoleh azab sampai hari kiamat. Adapun maksudnya ialah azab kubur disiksa sampai hari kiamat tiba. Kelak siksa neraka Abu Jahal selama-lamanya. Ada juga yang sehabis dosa-dosa kemudian dimasukkan ke dalam surga. Azab kubur benar adanya. Setiap yang mati dan pantas diazab, maka ia akan diazab. Akan tetapi azab kubur tidaklah mudah untuk dilihat dengan mata kepala maupun indera pendengaran setiap manusia. Roh terbagi menjadi dua macam, roh yang merasakan nikmatan dan roh yang tersiksa. Adapun roh yang tersiksa yaitu roh yang bersenang-senang dengan kehidupan duniawi, sedangkan roh yang memperoleh kenikmatan dan tidak tahan adalah roh orang yang tidak mengagungkan kehidupan dunia. Masing-masing roh akan bersama temannya, yaitu amalnya, sedangkan roh Nabi SAW akan berada dalam tingkatan yang paling tinggi. Allah SWT berfirman, yang artinya, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para sidikin, orang-orang yang mati, syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman-teman sebaiknya. Kebersamaan ini akan senantiasa terjalin di dunia, di alam kubur, dan di rumah pembalasan. Seseorang itu akan selalu bersama-sama dengan orang yang dicintai di ketiga rumah ini. Azab kubur bukan artinya ada di sekitar kuburan di belakang rumah.
Di sana bukan alam kubur, melainkan sebatas tempat jasad disemayamkan yang tidak lebih dari bagian alam dunia. Alam kubur itu adalah alam gaib yang tidak bisa diteliti oleh akal dan pikiran manusia. Kuburan adalah laksana terminal ke alam kubur, di mana yang namanya terminal kadang pula ada kontak batinia dengan tujuan alam kubur. Bentuk-bentuk siksa kubur dan gambarannya. Orang-orang durhaka dan ingkar kepada Allah SWT setelah ditanya malaikat dan tidak bisa menjawab, maka mereka mendapat siksa kubur. Siksa kubur itu tidak akan berhenti sampai nanti hari kiamat tiba. Dirangkum dari buku Akidah Akhlak Madrasah Ibtidaiyah kelas 5 karya Fida Abdillah dan Yusak Burhanuddin, serta buku Kekekalkan Kita di Alam Akhirat. Yang pertama, diberi alas dari api neraka. Kedua, ditunjukkan pemandangan neraka. Ketiga, disempitkan kubur hingga tulang remuk. Keempat, ditemani wujud mengerikan. Kelima, dipukul palu besi. Tubuh dibelit oleh 77 ular. Mungkin itu aja penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.